Hai, apa kabar buat kalian semua? Sama bergabung di channel aku. Dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah jadi apa kabar buat kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya beb. Nah jadi sesuai judul thumbnail yang sudah kalian baca, aku tuh mau membahas mengenai cara memanjakan suami biar doi makin lengket. Nah simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah ini konten untuk para pasutri yang udah halal ya beb ya. Nah jadi boleh kalian merapat ke aku semua. Nah terutama buat yang ciwi-ciwi nih beb, jadi biar bertambah ilmunya tentunya, jadi tahu gitu apa aja yang harus dilakukan biar suami itu semakin lengket ke dia ya beb ya. Nah jadi gini beb, masih banyak para ciwi-ciwi yaitu nggak tahu bagaimana memperlakukan suaminya itu biar suaminya itu makin lengket beb. Nah kalian para suami mungkin juga kudu tahu ya beb ya, seorang wanita yang sudah mempunyai anak dengan sebelum mempunyai anak itu fasenya kan agak berbeda ya beb ya. Kalau kalian awal-awal nikah masih pengantin baru, masih berdua, nah itu waktu me time berduanya itu lebih banyak gitu beb. Jadi kemana-mana selalu berdua gitu ya beb ya, nggak pernah sendiri-sendiri gitu perginya. Nah jadi kalau masih berdua itu beb, banyak banget waktu yang bisa dihabiskan gitu, karena waktunya itu nggak terbagi gitu, masih fokus ke suami dan suami juga masih fokus ke istri. Nah lalu mungkin seiring berjalannya waktu, istri hamil, kalian punya anak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah disinilah letak mulai ada perubahan. Nah yang lebih banyak perubahan itu mungkin ada di diri istri beb. Karena apa? Istri udah nggak fokus lagi ke suami, jadi istri itu lebih fokus ke anak gitu beb ya. Jadi hari-harinya selalu bersama anak gitu ya, kemana-mana bersama anak, dari pagi sampai malam lagi sama anak. Mungkin me time dengan suami itu udah sedikit gitu beb, beda dengan dulu di saat kalian masih berdua. Nah jadi masih banyak para istri itu di saat dia sudah mempunyai anak, dia tuh lupa gitu, atau mungkin berkurang gitu cara dia untuk memanjakan suaminya itu biar makin lengket ke dia. Jadi kalian para ciwi-ciwi, para istri, jangan sampai itu ya hanya karena kita punya anak gitu ya, terus kita mengabaikan suami gitu. Nah jadi nggak begitu beb. Nah jadi yang namanya kita sebagai istri itu kewajibannya tetap ya beb ya, tetap sama. Nah gimana sih cara memanjakan suami biar doi itu makin lengket? Nah yang harus kalian lakukan ya para istri, kalian itu harus tetap menjaga keharmonisan dalam suatu hubungan rumah tangga. Nah banyak yang terjadi beb ya, setelah mempunyai anak, kondisi istri itu tampil di depan suami itu apa adanya gitu beb. Jadi istilah gini, mau baju daster ya baju daster gitu, mau baju dasternya gombreng, mau baju dasternya koyak sana sini. Nah padahal tuh baju dasternya itu udah koyak sana sini, nggak 1 atau 2 aja koyaknya, mungkin lebih dari 2. Yang parahnya itu beb nggak dijahit lagi gitu kan beb. Jadi kan
pandangan suami itu Beb ke istri itu gimana ya Beb ya. Sementara suami itu dari pagi sampai sore dia udah kerja gitu ya, keluar dari rumah. Nah keluar dari rumah tuh dia udah melihat wanita yang cantik-cantik banget gitu ya, penampilannya udah oke, udah feminim, terus bau wewangian gitu. Nah terus sampai di rumah dia ngelihat bininya itu tampil apa adanya, pakai baju daster yang koyak lah, yang gombreng itu yang besar ya Beb ya, terus baunya yang asem lah, yang kecut lah, jadi nggak ada bau wangi sama sekali. Nah kalau bisa Beb sebagai istri itu sebelum suami nyampe pulang dari kerja, kalian kalau bisa udah beberes gitu Beb, jadi udah mandi gitu ya, jadi baju daster yang koyak, yang selebor, yang gimana gitu, itu nggak usah dipakai lagi Beb. Jadi kalian pakailah, kalau memang kalian fashionnya di baju daster setiap hari, nah pakailah baju daster yang memang benar-benar bersih dan harum. Jadi pakailah sesuai dengan bentuk tubuh kalian, jangan terlalu besar ya Beb ya. Jadi biar pandangan suami itu enak gitu sampai di rumah, jadi indah gitu yang dilihatnya ya Beb ya. Nah lalu setelah kalian mandi bersih, pakai bajunya udah baru lagi, nah jangan lupa Beb, kalian pakai wewangian, disemprotkan ke area tubuh kalian, ke baju kalian ya Beb ya. Jadi itu biar sensasinya itu dapat gitu Beb, saat suami pulang ke rumah dia mencium aroma yang wangi gitu, jadi membuat hati suami itu Beb, dia happy, bahagia. Kenapa? Di rumah tuh udah bersih, istri udah mandi, udah cantik, udah wangi, anak-anak juga begitu ya Beb ya, sudah kalian mandiin, sudah wangi. Nah jadi jika cara ini kalian lakukan, itu artinya kalian sudah memanjakan suami kalian Beb. Nah ada lagi triknya Beb. Nah begini ya, kalian di saat anak-anak sudah tidur nih, jadi mungkin kalian masuk ke kamar tidur ya Beb ya, mungkin pengen me time berdua dengan pasangan gitu ya. Kalian tahu nggak, kalau istri itu kalau di saat dia mau tidur itu kan pakaian tidurnya itu kan macam-macam Beb ya, ada yang seperti kimono gitu ya. Kimono tuh kan Beb ya, gimana bentuk bajunya gitu, ada yang lengan pendek, lengan panjang, terus ada yang modelnya celana pendek, terus ada yang celana panjang. Nah itu disesuaikan dengan keinginan kalian aja. Nah lalu ada juga baju tidur itu seperti baju daster Beb, tetapi bukan baju daster seperti hari-harian. Kalau baju daster yang setiap hari kita pakai itu kan pasti masih ada sopannya gitu ya Beb ya, biasanya tuh di bawah lutut, terus dia lengan pendek. Nah ini baju dasternya itu agak seksi Beb. Biasanya nih kalau untuk tidur baju daster itu pasti sepaha pendeknya, terus lengannya itu pasti tipis, satu kayak gini Beb talinya itu. Nah ada yang lengan pendek, terus ada yang pakai KTB aja baju dasternya, terus ada juga baju dasternya seperti lingerie. Nah lingerie ini agak spesial Beb, bentuknya juga macam-macam, bahannya juga macam-macam, ada bahannya yang transparan, ada yang tidak transparan, ada yang tebal bahannya, ada yang halus, ada yang tipis banget, ada yang merenda-renda, pokoknya macam-macam kalau lingerie ini. Nah jadi yang namanya baju tidur, kalau aku mau saranin Beb, mungkin kalian ini misalnya tipe istri yang suka baju tidur yang tertutup, mungkin suka pakai baju daster yang pendek, tidak yang terbuka, nggak pernah pakai terbuka. Nah Beb, coba sesekali Beb kalian ganti suasana, coba kalian beli baju tidur yang menantang gitu. Jadi setidaknya dalam misalnya nih, dalam 10 baju tidur kalian
kalian harus punya 5 lingerie yang seksi. Nah, jadi gunanya lingerie yang seksi ini itu harus kalian pakai, beb. Jadi dalam seminggu itu harus kalian pakai, jangan nggak kalian pakai. Misalnya gini, dalam seminggu kalian pakai 4 kali lingerie seksinya. Nah, yang 3 ini baju tidur yang biasa. Jadi kalau kalian memakai baju lingerie yang seksi di depan suami dalam seminggu itu misalnya 3 atau 4 kali, nah percaya deh, beb, itu akan membuat suami kalian itu termanjakan oleh kalian, karena matanya itu berbinar-binar kalau ngelihat istrinya itu seksi banget di depan dia, beb ya. Itu suatu suasana ada perubahan gitu di dalam area kamar, paham, beb ya. Jadi area kamar itu sesekali memang harus kalian kasih perubahan, jangan kayak gitu aja udah berganti tahun, ganti tahun, 5 tahun kayak gitu aja kondisi kamarnya, area kamarnya, ya beb ya. Jadi kalau bisa setiap tahun itu ada perubahan, ada inovasi. Nah, itu akan membuat suami kalian itu termanjakan oleh kalian, beb. Nah, jadi beb, otomatis kalau kalian udah memanjakan suami seperti ini, suami itu akan makin lengket ke kalian. Nah, jadi bawaan suami itu, beb, pengen lengket ke kalian gitu, beb. Nggak pengen jauh-jauh gitu ya, beb ya. Jadi mungkin nih doi di tempat kerja nih pengen cepet-cepet pulang gitu ya, pengen cepet-cepet jumpa kalian gitu ya. Jadi suami ngerasa ada sesuatu di diri kalian gitu yang membuat suami itu nggak bisa jauh lama-lama dari kalian ya, beb ya. Jadi pokoknya pengen lengket kayak perangko aja. Nah, jadi itu dulu ya, beb ya, share aku. Nah, semoga kalian paham ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya.